Iya, selamat siang Bu Yara. Selamat siang Pak Dono. Bagaimana kabarnya Pak Dono? Lama nggak ketemu. Luar biasa. Kabarnya luar biasa, sehat. Pak Yara juga kelihatan sumringah nih, ceria. Iya Pak Dono, Alhamdulillah ini sehat selalu. Pak Dono juga semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Makasih Mbak Yara. Oh ya, ini ngomong-ngomong ya, ini kok Bu Yara mau minta ketemu, mau ngobrol-ngobrol ya dengan saya. Kelihatannya ada sesuatu yang serius ini ya mau Iya. dibicarakan. Pak Dono ada waktu senggang tidak Ya. siang ini Pak Dono? Sangat senggang, sangat longgar. Jadi free hari Oke, ini. ini Pak, saya mau minta waktunya sebentar. Mau ngobrol-ngobrol Iya. sedikit gitu Pak Hmm, Dono kalau Pak Dono ada waktu. iya. Sangat ada waktu buat Mbak Yaro. Silakan. Ini mau ngomong apa? Ini jadi penasaran loh Oke, saya ini. jadi gini Pak Dono, Gimana? ini kan saya mengajar di kelas 1 Pak Dono tahun ini. Hmm. Nah, dari ke-9 anak ini ada satu anak yang belum bisa membaca Pak Dono. Hmm. Iya, iya, iya. Eh, terus hari ini Bu Yaro mau apa ya ngobrol tentang yang satu anak ini ya, mengatasi bagaimana Iya, mengatasi betul anak Pak ini. Dono. Bagaimana Hmm. anak ini bisa seperti temannya lah paling tidak bisa Hmm. membaca begitu Pak Dono. Jadi ini permasalahannya anak ini kompetensi membacanya masih belum tercapai Masih gitu ya. iya betul sekali belum tercapai. Nah, menurut Bu Zaro, ukuran tercapai bisa membaca ya untuk anak ini yang Mhm. Bu Zaro ajar itu kira-kira indikatornya apa ya menurut Bu Zaro ya? Dikatakan oh anak ini sudah mencapai kompetensinya gitu. Nggih, kalau untuk di kelas 1 Pak Dono sudah dikatakan bisa membaca itu paling tidak anak tersebut sudah bisa membaca kata begitu Pak Dono. Hmm. Nah si anak ini, eee, mohon maaf baru bisa memahami huruf Pak Dono. Jadi untuk suku Oh, kata, apalagi iya. kata, anak ini belum mampu. Gitu ya. Jadi masih agak tertinggal ya dari Iya, teman-teman. benar Pak Dono. Eh, kalau ini ya, kalau misalnya saya apa ya minta grade ya. Kalau Iya. saya kasih grade 1 sampai 10, kira-kira anak ini di posisi berapa Bu Zara? Kalau untuk grade anak ini, menurut saya ya Pak Dono, Hmm. anak ini berada di level 3 begitu, dari grade 1 sampai Oh, 10. dari 10 dia berada di posisi ketiga gitu ya Iya, levelnya. betul sekali Pak Dono. Terus eh yang Bu Yahro apa ya amati ya. Iya. Kira-kira apa sih yang apa yang menjadi penyebab anak ini kok beda ya dengan temannya gitu kira-kira apa ya menurut Mbak Yara? Kalau menurut observasi yang saya lakukan ini ya Pak Dono ya, Hmm. jadi ada beberapa faktor Pak Dono. Hmm. Yang pertama memang, kemampuan anaknya, dan Ya. yang kedua faktor eksternal, faktor dari Hmm. luar Pak Dono. Hmm. Jadi setiap di sekolah itu Pak Dono, saya Ya. ajarkan membaca itu pasti mengeluh. Ngeluhnya gimana? Mhm. Bu, aku di rumah itu ya disuruh baca Ibu, dimarahin Hmm. Ibu, suruh baca gitu. Jadi kesannya Hmm. itu dipaksa orang tuanya gitu loh Pak Dono. Oh, jadi semacam tertekan gitu ya di Iya rumah. betul. Belajar tertekan oleh ibunya ya terutama ya. Nggih, iya Pak Dono, benar. Nah terus dengan situasi itu ya Mbak Yara udah tahu bahwa anak ini ada tekanan ya merasa tertekan lah untuk belajar di rumah, Iya merasa betul. seperti dipaksa gitu ya. Kemudian Bu Mhm. Yaro apa sih yang diusahakan sampai sejauh ini untuk mengatasi permasalahan anak ini? Ya, untuk sejauh ini Pak Dono, saya sudah memberikan pelajaran tambahan Pak Dono. Hmm. Jadi ketika anak ini pulang sekolah, saya minta di sekolah dulu selama 15 menit Pak Dono, untuk saya treatment Hmm. dia belajar membaca, begitu. Tapi ya itu tadi, hasilnya masih di grade 3, jadi belum maksimal Pak Dono.
Ya, jadi Bu Yara sudah berusaha maksimal memberi waktu tambahan ya setelah Iya, pulang betul. 45 menit untuk anak ini. Nah, dalam Bu Yara memberi ini treatment ya tambahan ini, reaksinya apa ya? Sikapnya apakah dia merasa enjoy, senang atau bagaimana Bu ya? Kalau menurut pengamatan Bu Yara? Kalau menurut pengamatan saya ya Pak Dono ya, kalau dari sisi anaknya ini sebenarnya bersemangat Pak Dono. Hmm. Jadi kalau di sekolah itu sebenarnya bersemangat membaca, tapi kenapa ketika di rumah itu saya merasa anak ini kok, tidak dengan sendirinya dari dalam dirinya, motivasi intrinsiknya itu belum Hmm. muncul gitu Pak Dono. Apa karena tadi ada tekanan dari Hmm. ibunya atau bagaimana begitu? Iya, iya. Jadi saya menangkap apa yang Bu Yara ungkapkan. Jadi motivasi dari dalam ya, yang mungkin Iya, menjadi masalah bagi anak ini. Nah, karena ini kan motivasi dari dalam anak tersebut, kira-kira apa yang bisa ada di benak Mbak Yaro, bayangannya? Apa sih yang bisa dilakukan supaya menumbuhkan motivasi ya? Karena ini berkaitan dengan motivasi dari anak ini. Ya sudah, iya. apa ya, yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha begitu Pak Dono. Saya akan berusaha untuk membuatkan kartu membaca Pak Dono, sehingga anak ini akan termotivasi dari Hmm. dalam dan juga saya akan berkoordinasi Hmm. dengan kepala sekolah, tentunya sebelum saya ingin berkoordinasi langsung dengan wali murid, gitu Pak Dono. Oh, iya. Jadi, akan ada semacam itu ya, kartu membaca ya? Oke. Tentunya ini kan juga secara teknis perlu dipersiapkan. Iya Apa Pak yang Dono. kira-kira atau langkah untuk menyiapkan ini Yang teknisnya? akan saya persiapkan, yang pertama itu ada faktor teknis Pak Dono. Ya. Jadi saya akan membuat kartu membaca sendiri yang menarik sehingga anak itu Hmm. termotivasi. Selain itu, faktor non teknisnya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkoordinasi dengan wali murid anak tersebut. Luar biasa. Saya yakin apa yang akan Bu Yaro lakukan ini pasti menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi saya sangat apa ya eh, ikut tertarik juga dengan apa yang akan Bu Yaro lakukan dengan cara tadi itu biar anak yang sulit ini bisa bersemangat, ada motivasi dari dalam. Nah, kira-kira siapa yang bisa apa ya membantu Bu Yaro supaya benar-benar apa yang akan Bu Yaro lakukan ini bisa terlaksana? Baik, Pak Dono. Menurut saya yang bisa membantu saya tentunya yang pertama ada kepala sekolah ya Pak Dono ya. Karena beliau atasan Ya. saya akan banyak berkoordinasi dengan beliau. Selain itu juga terutamanya wali murid juga, saya akan berkoordinasi secara langsung ataupun bahkan kalau memungkinkan saya ingin home visit. Selain itu juga Mm-mm. meminta masukan dari rekan-rekan sejawat saya di sekolah Pak Dono. Oke, luar biasa Bu Jaro. Planning rencananya luar biasa dengan membuat kartu membaca, kolaborasi orang tua, mungkin apa ya teman sejawat, guru dan semua yang bisa diajak kolaborasi luar biasa. Ada home visit juga ya, itu keren karena ini hubungannya dengan tadi ya, karena tekanan dari orang tua tadi ya, Iya ini luar betul Pak biasa. Dono. Oke, kira-kira kapan nih Bu Yaro mau mengeksekusinya ini? Saya inginnya secepatnya Pak Dono. Jadi target saya paling tidak 1 sampai 2 bulan ke depan, saya sudah Mhm. bisa menerapkan kartu pembaca ini dan berkoordinasi langsung dengan wali murid, gitu. Oke, 1 bulan ke depan sudah bisa menjalankan ini dan saya yakin pasti akan berdampak positif bagi anak ini. Dan Amin Pak semoga Dono. anak ini bisa seperti temannya yang lain lancar baca. Gitu ya Mbak Iya, Yara ya. amin. Iya betul Gimana Pak sekarang? Dono. Sekarang gimana perasaannya Ibu Yara sekarang gimana ini?
Alhamdulillah perasaannya sekarang lega Pak Dono. Saya itu, Alhamdulillah. kepikiran saya ini ingin sharing sama siapa ya, Hmm, gitu. Nah kebetulan ini tadi alhamdulillah siang ini Pak Dono ada waktu, mhm, saya bisa sharing, saya bisa berbincang dengan Pak Dono, jadi saya merasa lega dan saya merasa mendapatkan dukungan dari rekan saya. Terima kasih ya Pak Sudono ya. iya, sama-sama. Kita kan harus saling mendukung kan, saling men-support gitu Iya, kan. oke. Iya. Ya semoga rencananya berjalan dengan baik, Amin, terima kasih Pak tujuannya Dono. tercapai, Iya, gitu siap ya. Pak Dono. Oke. Oke, tetap semangat Bu Yaro. Lalu Pak Dono, terima kasih, Oke, mohon maaf mengganggu waktunya sama-sama. ya Pak Dono ya. Terima kasih Mari, sama-sama. saya mau kembali ke kelas dulu Pak Dono nggih. Oke, monggo silahkan. Oke.